Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Silsilah lil Mustawar-Rabi fil Balaghah wan Naqd. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-15, dan ini insyaallah ta'ala adalah pelajaran yang terakhir dari kitab Al-Balaghah wan Naqd ini. Pelajaran yang terakhir ini membahas al-ma'ani, yaitu ilmu ma'ani. Ya, sebelumnya juga kita bahas tentang ilmu ma'ani. Sebelumnya juga kita ambil beberapa contoh, al-badi', kemudian al-bayan, sekarang al-ma'ani. Al-ma'ani al-jadidu wal qadim. Ya, silakan dibuka di kitab di halaman 168. Al-jadidu wal qadim. Al-jadid di mana original, ya, original dan tidaknya suatu karya, originalitas lah istilahnya. Al-jadid maksudnya dengan baru, di situ adalah maknanya baru, belum pernah ada sebelumnya, begitu. Kemudian as-sariqat al-adabiyah, ya, ini as-sariqat al-adabiyah ini plagiarisme, ya, plagiat. Kemudian al-umku wad-dhahala, kedalaman dan istilahnya dalam dan tidaknya suatu makna. Jadi ada syair-syair yang maknanya antum langsung bisa pahami sekali baca, ada syair-syair yang butuh waktu untuk bisa memahaminya. Kemudian at-tab'u was-san'ah. At-tab'u was-san'ah. Ini sudah pernah kita singgung di darsul awal dulu. At-tab'u was-san'ah. Itu bagaimana seorang penyair melibatkan perasaannya dalam menyusun karyanya. Ada perasaan di situ. Kemudian at-tarabut wa tafakkuk. At-tarabut lawan dari at-tafakkuk, at-ta'alluq, ya, keterkaitan antara makna syair yang satu dengan yang lainnya. Akan kita lihat pengertian masing-masing nanti insyaallah taala. Sabaqa an arafta fil wahdati tsaniyati annal ma'aniya tu'addu unsuran min anasirin nasil adabi. Sudah pernah kita jelaskan di al-wahdah ats-tsaniyah, ya, bahwasanya al-ma'ani itu merupakan salah satu dari unsur dalam apa? Unsur dalam nas al-adabi, unsur dalam teks, ya. Ada namanya al-ma'ani. Jadi ada uslub, ada ma'ani, ya. Kalau uslub itu cara penyampaiannya, ma'ani itu adalah inti yang antum sampaikan. Maka ma'ani ini merupakan salah satu pondasi atau rukun dalam nas adabi. Kalau teks antum baca teks sastra itu pasti ada ma'ani yang ingin disampaikan. Ya, mungkin tidak ada makna. Maka tugas kita ketika membaca syair-syair itu adalah mencoba menangkap makna apa yang ingin disampaikan. Apa yang disebut dengan ma'ani? Ibaratun anil afkari lati yudi'uha syair awil katib fi syi'rihi aw nasrihi. Yang dimaksud dengan ma'ani adalah kalimat-kalimat, lafaz-lafaz atau ide-ide, ya, yang dititipkan. Yudi artinya dititipkan oleh seorang penyair atau seorang penulis kitab fi syi'rihi, di dalam syairnya, atau fi nasrihi. Wa sanadrusu hadzal unsura min khilalil umur taliyah. Unsur yaitu al-ma'ani ini akan kita bahas dari beberapa poin di sini, ya. Jadi kita tadi katakan ma'ani itu adalah inti dari atau kandungan dari syair, ya. Kalau kita ingin mengetahui kandungan suatu syair, maka perlu kita memahami berapa perkara itu loh. Kita lihat dulu contohnya di sini. Al-amsilah. Qala at-talibu al-fati li ustadihi asy-syaikh. Allimni kalimatin attajihu bihinna ila Allah fi aqabis salawatil khams. Fa inni ajidu fi nafsi hajatan ila du'ai fi hadhihi al-ayyam asy-syidad. Seorang pemuda, ya, seorang thalib yang masih muda berkata kepada gurunya, apa katanya? Alimni kalimatin, ajarkan kepadaku kata-kata, ucapan-ucapan yang dengannya akan aku baca. Ya, at-tajihu bihinna bimana
ad'u bihinna ilallah fi aqabis salawat fi duburi as-salawatil khams, di akhir dari salat lima waktu. Fa inni ajidu fi nafsi, jadi ajarkan saya zikir setelah salat gitu. Kalimat yang saya baca. Kalau zikir-zikir dari Nabi sudah tahu saya. Saya mau kalimat-kalimat, ucapan-ucapan doa yang bagus gitu. Fa inni ajidu fi nafsi hajatan, karena saya mendapati perasaan dalam diri saya bahwasanya itu butuh untuk doa fi hadil ayyam asyidat, di hari-hari yang syidat. Syidat itu jamak dari syadid, di hari-hari yang keras ini. Qala al-ustadu asy-syekh, maka ustadznya seorang tua ya, litilmidhihi al-fata, salillaha ya bunayya an ya'simaka min sigorin nafs. Ya, wahai anakku, mintalah kepada Allah agar menjagamu dari sigorin nafs. Sigor artinya apa? Rendah diri, lawan dari kiber. Ya, kalau kiber itu merasa tinggi diri, ya, merasa dirinya paling dalam segala hal, ya, paling besar, paling seterusnya. Tapi kalau sigor itu kebaliknya, merasa rendah diri di hadapan manusia. Ini adalah membedakan antara rendah diri sama rendah hati ya. Rendah diri itu yang tercela, rendah hati itu memang dia baik. Baik, alladzi tadkhumu lahul ajsam, ya, alladzi tadkhumu lahu al-ajsam. Ya, jadi yang membuat jiwa itu kecil, pada apa namanya, rasa rendah diri di dalam hati itu membesar, padahal badan kita besar. Ya, dah ikut membesar dengan badan maksudnya. Wa min dhiqil aqli alladhi tattasi'u lahul butun. Ya, dhiqil aqal, hati-hati juga minta tolong kepada Allah agar engkau dijauhkan dari akal yang sempit. Alladhi tattasi'u lahul butun, yang mana akal yang sempit itu kapan terjadi? Ketika perut itu melebar, banyak makan, maka akal itu sempit. Ya, orang banyak makan, perutnya buncit, ya, akalnya dikatakan dhiq, ya, karena banyak makan itu menghambat kerjanya akal. Wa min qisaril amal alladhi tamtaddu lahu asbabul gurur, dan minta tolong kepada Allah agar menjagamu dari qisaril amal, pendeknya angan-angan, alladhi tamtaddu lahu asbabul gurur. Ya, apa yang menyebabkan pendek angan-angan itu? Karena ya, terbentangnya sebab-sebab al-gurur, sebab-sebab yang menipu. Wa kuntu hadiran hadzal haditha bainal ustadz syekh wa talib al-fata fa qultu fi nafsi ma ajdar asy-syabab al-muslimin an yattakhidhu min hadzal du'a li anfusihim barnamijan wa syi'aran. Penting sekali seorang pemuda muslim untuk mengulang-ulang doa ini di setiap selesai sholatnya. Dijadikan doa ini sebagai barnamij. Barnamij itu suatu acara, suatu program bagi dia, satu syiar, suatu slogan. Ya, syiar ini mana slogan. Baik, ini contoh bagian alif. Kemudian contoh bagian ba. Qala al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, wa man nasu bin nasil ladzina ahidtahum walad daru bid-daril lati kunta ta'lamu. Baik, wa qala al-Farazdaq, wa man nasu bin nasil ladzina ahidtahum walad daru bid-daril lati kunta ta'rifu. Sama dia. Wa qala Abu Tammam, hayhata la ya'tiz zamanu bimithlihi innaz zamana bimithlihi labakhilu. Wa qala al-Mutanabbi, a'daz zamana sakhwa'uhu wa sakhwa bihi wa laqad yakunu bihi zamanu bakhila. Baik, nanti akan kita lihat syarah masing-masing. Syarhul Mufradat, ini ana yang baca ya, kita karena ini lumayan panjangnya, biar bisa ambil tadribatnya nanti. Aqab jam'u aqib, bimana ba'da. Aqab as-salawat artinya ba'da salawat. Asyidat jam'u syadid, ya'simuka asama ya'simu artinya hafidha yahfadhu, menjaga. As-sigor diddu al-kibar, sigor nafs itu diddu al-kibar. Sigor itu artinya rendah hati, zalil kita katakan ya. Sigor nafs itu artinya zalil, hina, menghinakan diri sendiri. Asyiar al-alamah, ya, tanda atau simbol itu namanya syiar. Baik, kemudian di syairnya Abdullah bin Abbas tadi dikatakan, wa man nasu bin nas alladzina ahidtahum, tidaklah manusia itu dengan manusia yang lainnya sebagaimana yang engkau ketahui. Maksudnya apa?
orang-orang yang engkau temui dalam kehidupanmu sehari-hari tidaklah sebagaimana yang engkau kenali. Itu bukan mereka yang sebenarnya yang engkau lihat itu. Ya, walad daru biddari lati kunta ta'lamu. Begitu juga rumah yang engkau kenal itu tidaklah seperti rumah yang engkau kenal sebenarnya begitu. Kita nggak tahu hakikatnya. Kemudian di syair selanjutnya hayhata ism fi'il madi. Isim ini adalah isim fi'il. Hayhat ini bermakna ba'uda, ya, sangat jauh. Hayhata baina al-haq wal batil, misalkan, ya, bermakna ba'uda al-haq wal batil, ya, jauh jarak antara yang baik dan yang buruk. Jadi di syair tadi katakan hayhata la ya'ti zamanu bimithlihi, ya, sungguh jauh, ya, tidak mungkin zaman itu datang membawa orang yang semisal dengannya. Ini pujian. Inna zamana bimithlihi la bakhilu, saking mulianya orang tersebut, zaman saja bakhil untuk mendatangkan orang yang semisal dengannya. Jadi tidak ada orang yang bisa semisal dengan dia sepanjang zaman. Baik. Kemudian ada di syair Mutanabbi tadi, ada zamana sakhauhu fasakhabihi. Ada bimana asara fihi. Asara bimana asara yu'athiru. Bimana membekas, ya, memberikan pengaruh. Az-zaman memberikan pengaruh, ya. Sakhauhu, afwan, sakha fa'ilnya di situ. Sakha itu sifat dermawan, ya. Sifat dermawan, sifat kemuliaan itu memberi pengaruh kepada zaman, kepada waktu. Fasakhabihi, maka zaman pun bersikap dermawan kepadanya. Walaqad yakunu bihi zamanu bakhila, dan sungguh orang yang semisal dengannya itu langka. Maksudnya langka di sini zaman bakhil, ya. Jadi maknanya sama dengan syair sebelumnya, ya. Maknanya sama. Ini namakan as-sariqat al-adabiyah tadi. Kita lihat nanti. Baik. Al-jadid wal qadim. Baik, sekarang kita masuk ke tadi contoh-contoh yang 4 itu. Sekarang kita akan bahas, ya, melalui maudhu' di judul tadi. Al-jadid wal qadim, at-tab'a wal sunnah, dan seterusnya. Al-jadid wal qadim, baru dan lama. Apa baru maksudnya di sini? Al-iradu bil jiddah fil ma'ani. Al-jiddah, al-jadid berkata al-jiddah, ya. Al-jiddah fil ma'ani, ya. Baru maksudnya baru maknanya. Ide-ide pokoknya baru, segar gitu, fresh. Ya, poin-poin utamanya masih segar. Al-afkaru lati ya'ti bihal adibu al-adibu sya'iron au nasiron min ghairi an yusbaqa ilaiha. Ide-ide pokok yang ingin disampaikan oleh seorang penyair itu, entah dalam syair atau dalam bentuk tulisan, khutbah dan sebagainya, min ghairi an yusbaqa ilaiha, tidak ada yang mendahuluinya, baru masbuk. Wa tanqadu lahul ma'anil jadida idza kana yatamatta'u bi mauhibatin wa qudratin 'ala taulidi wal ibtikar. Jadi makna-makna baru itu dia dikatakan baru kapan? Jika dia mampu untuk taulid, bisa dikembangkan lagi. Taulid itu artinya diperanakkan, dikembangkan maksudnya. Baik, kalau pembahasan yang mainstream, ya, yang sudah pernah didengar, itu orang biasa aja mendengarnya. Tapi kalau syair yang al-jadid, itu orang akan tertarik karena ini baru pertama kali diangkat tema yang seperti ini. Dan ketika orang tersebut mengangkat tema tersebut, ya, tema yang fresh itu, yang baru seperti itu, orang yang mendengar nanti akan berpikiran untuk melanjutkan lagi tema tadi, diperluas tadi. Nah, itu namanya taulid wal ibtikar, ya, dibuat yang baru lagi. Baik. Wa fi nasi, di teks tadi yang bagian alif tadi, nasihat seorang guru pada muridnya itu, minal amthilah tulahid annal katib yuqarriru salatah haqa'iq muhimmah. Jadi di nasihat seorang guru kepada muridnya tadi ada 3 poin, 3 hakikat penting yang disampaikan. Yang pertama, anna sighara nafsi wa lu'mat taba' waridho bil khumul wal qana'ah bil yasir tufdi bi sahibiha ila dohamatil jismi wa kibaril hajmi. Bahwasanya sigharun nafs, ya, jiwa yang kerdil, ya, wa lu'mat taba' dan tabiat, ya, tabiat dari kata tabi'ah, dan tabiat yang hina, lu'um dari kata laim, ya, waridho bil khumul, waridho bil kasal, ya, ridho dengan kemalasan,
malas maksudnya. Wal qanaah bil yasir, merasa cukup dengan yang sederhana saja, ya, nggak ada ambisinya gitu maksudnya. Tufdi bi sahibiha ila dokhamatil jismi. Hal tersebut akan mengakibatkan, tufdi mana tusabbibu atau tuaddi bi sahibiha, dia akan menyebabkan pemiliknya atau pelakunya dokhamatil jismi, badannya akan besar, ya, badannya besar maksudnya badan gemuk di sini. Wa kibaril hajmi, ya, badannya ukurannya akan membesar. Wa tarakumis syahmi, ya, lemaknya akan berlipat-lipat. Tarakum itu saling tumpuk, ya, lipatan lemak di atas lipatan lemak. Wal lahmi ala badanihi, jadi daging sama lemak saling tumpuk dia. Li'annahu yahsuru hammahu fi matalibi jismihi faqat, karena dia hanya membatasi himmahnya dalam kesenangan jisimnya saja, dalam makanan minum saja. Dia hanya fokus dalam tujuan yang sepele-sepele, yaitu untuk mengisi perut. Asal sudah kenyang, dia tidak berambisi apa-apa lagi. Itu maksudnya. Baik. Jadi nasihat Syekh tadi kepada muridnya, jangan sekali-kali kamu melakukan hal ini. Minta kepada Allah agar engkau dijaga dari perasaan merasa cukup dengan yang sedikit, kemudian ridho dengan kemalasan, kemudian mau dihina misalkan, tidak punya harga diri, itu maksudnya, ya, selalu rendah diri, ya, malu di depan orang lain, yang seperti itu minta tolong kepada Allah agar engkau dijaga dari sifat seperti itu. Ini hakikat pertama disampaikan. Kemudian yang kedua, an-nadhiqat tafkir wa sigaral aqli wa dha'fal fahmi wal idrak tasrifu sahibaha anit tafkir fi syu'unil hayat. Dikit tafkir, sempit dalam berpikir, ya, sempit picik istilahnya, sempit pikirannya, wasigaril akal, akalnya pendek, wada'fal fahmi, kemudian pemahamannya lemah, wal idrak, al idrak bimana al faham, tasrifu sahibaha, itu akan membawa pemiliknya anit tafkir fi syu'unil hayah, ya, membawa pemiliknya atau memalingkan pemiliknya dari memikirkan keadaan al-hayah, hakikat-hakikat hidup. Ya, kalau akal itu pikiran, akal pikiran itu pendek, maka orang tersebut akan tidak bisa memikirkan hal-hal yang besar, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya dia, begitu. Ya, karena apa? Karena akalnya terbatas, pikirannya terbatas hanya pada makan minum saja misalkan. Jadi dia nggak punya waktu atau nggak mampu untuk memikirkan perkara-perkara yang besar, hakikat kehidupan, kemudian pentingnya ibadah, sebenarnya nggak dia pikirkan yang begitu. Fayagdukal hayawan, maka dia menjadi seperti hewan. Hammuhu an yamla'a ma'idatahu bit'am. Yang himmahnya hewan itu kan tujuannya hidup apa? Dia hanya untuk mengisi maidahnya, untuk mengisi lambungnya dengan makanan. Jadi, apa bedanya kita dengan hewan kalau tujuan kita hidup hanya untuk mengisi perut dengan makanan? Kemudian poin yang ketiga yang disampaikan oleh nasihat Syekh tadi, an-naqisral amal wa da'far raja fi imtidadin ni'mah wa adamit tafkir fi hawadisid dahri wa takallubatil hayat tuaddi bi sahibiha ilal gurur wati ala man haulahu. Bahwasanya pendek angan-angan itu maksudnya tidak ada ambisi sama sekali. Wa da'far raja, harapannya itu lemah, ya. Dia selalu putus asa, berusaha sedikit berhenti, ya. Jadi da'far raja fi imtidadin ni'mah, dia merasa lemah pengharapannya dalam masalah imtidadin ni'mah, ya, terpampangnya nikmat, tawassu'an ni'mah, imtidad di mana tawassu', ya. Ya, jadi nikmat-nikmat Allah itu kan dia luas, ya. Nikmat Allah itu luas, akan tetapi dia selalu putus asa. Ya, putus asa dari imtidadin nikmah, maksudnya putus asa dari luasnya nikmat Allah. Wa adamit tafkir fi hawadisid dahr, tidak pernah memikirkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena zaman. Wa taqallubatil hayah, tidak pernah memperhatikan bagaimana perubahan-perubahan dalam hidup. Taqallubat artinya perubahan-perubahan. Tuaddi bi sahibiha, sifat-sifat seperti itu, kelakuan-kelakuan yang seperti itu, yang pendek akal, sebagainya, harapannya lemah, itu akan menyebabkan kita apa? Tuaddi bi sahibiha ilal gurur, menyebabkan kita hanya akan menyesal saja nanti, tertipu. Al-gurur artinya tipuan, halusinasi.
Wati, kemudian kita akan mengalami kebingungan alaman haulahu, ya, kepada orang-orang di sekitarnya, ya. Bingung dia kehidupan, ya, mengarungi kehidupan ini. Kenapa dia bingung? Ya karena harapannya, ambisinya tidak ada, hidupnya hanya begitu-begitu saja. Jadi dia merasa kosong, hampa dalam hidupnya, merasa tidak ada pencapaian. Wa yabdu laka anna ma dzakarahul katib min haqa'iqi tadhharu fiha al-jiddah wal ibtikar. Maka di sini kita lihat kira-kira 3 poin tadi pernah nggak kita simak dalam buku-buku yang lain? Ini mana baru, ya kan? Kalaupun ada, ini sangat sedikit mungkin yang menyebutkannya. Ini mana-mana yang baru disampaikan di sini, mana-mana yang fresh, begitu ya. Ini namanya al-jiddah wal ibtikar. Ini namanya al-jadid tadi. Lam yakhudha an ghairihi. Nasihat ini tidak diambil dari orang lain sama si syekh tadi, tidak menukil dari nasihat orang lain, ini dari dirinya sendiri. Walam yangkulha an katibin, tidak diambil dari penulis buku. Wa inna ma la hadhaha bi nafsihi, kan tapi nasihat tadi berasal dari perenungan dia kepada dirinya sendiri. La hadha, dia memperhatikan dirinya sendiri, min istiqra'il waqi', dia istiqra', tatabu kepada waqi', pada fakta-fakta yang ada di sekitarnya, wa musyahadatihi, kemudian dia musyahadah, dia persaksikan dengan baik, ya, dia mempelajari kehidupan di sekitarnya, akhirnya disimpulkan 3 nasihat tadi. Paham maksudnya? Baik. Wa yu'addu al-asr al-abbasi min arqal usur al-adabiyah tajdidan fil ma'ani wa ibtikaran laha. Dan makna-makna baru itu banyaknya, paling banyak muncul itu di zaman Daulah Abbasiyah nanti, ya. Di situ banyak terjadi revolusi makna yang banyak di situ. Revolusi makna kebangkitan sastra besar-besaran itu terjadi di dinasti Abbasiyah. Baik. Wa tutali'una asma'un lami'atun minasyu'ara'i wal kuttab jaddadu fi ma'anihim wa afkarihim. Dan banyak kita dapati nama-nama yang bersinar, nama-nama para penyair, nama para penulis yang mereka berevolusi, mereka berinovasi dalam makna-makna mereka dan ide-ide pokok yang ingin mereka sampaikan. Ya. Para penyair di zaman itu, mereka banyak membuat syair-syair yang maknanya itu belum pernah disampaikan oleh penyair sebelumnya. Ya, ka Abi Tamam, sebagaimana Abu Tamam, ya, kama fi qasidati al-Ba'iyah fi Fathi Amuriyah, dia punya qasidah, ya, qasidah al-Ba'iyah namanya, berakhiran huruf ba, Fathi Amuriyah, tentang pembebasan kota Amuriyah. Di situ makna-makna yang disampaikan baru semua, belum pernah ada menyampaikan sebelumnya. Wal mutanabbi fi ba'di madahi wa ahajihi wa hikamihi, itu juga al-mutanabbi dalam sebagian syair-syair madah, ya, kemudian sebagian syair-syair hija, al-ahaji artinya hija, ya, lawan dari madah, wa hikam, ya, hikmah, wal jahiz, ya, begitu juga penyair namanya al-jahiz, wa bi khassatin fi kitabih al-bukhala, ya, terutama dalam kitabnya beliau, kitab al-jahiz namanya al-bukhala, ya, kitab mengumpulkan kisah-kisah orang yang bakhil, ya, kitab al-bukhala. Ini merupakan karya sastra, karya sastra yang seperti ini belum ada sebelumnya. Kitab al-bukhala itu nggak ada orang sebelumnya mengumpulkan kisah-kisah orang yang bukhala, orang-orang kikir. Amal ma'ani al-qadimah, adapun ma'ani al-qadimah tentu antum sudah paham berarti di sini lawan dari al-jadid. Kalau al-jadid itu makna baru, al-qadimah makna yang sudah ada sebelumnya. Amal ma'ani al-qadimah fahiyallati raddadaha syu'ara wal khutaba, dan diulang-ulang oleh penyair, oleh para khatib, watanaqaluha abral usur, dinukilkan dari zaman ke zaman, ya, sampai tiba di zaman sekarang. Misalkan wataduru masalan haula wasfin naqatil warihlah, misalkan, ya, ada seorang penyair membuat syair tentang naqah, tentang unta, warihlah, tentang safar. Ini maknanya sudah ada kan sebelumnya, sudah banyak penyair yang nulis tentang unta, karena unta dekat dengan kehidupan orang Arab. Wataktsuru fi agradi syair al-ma'rufah. Nah, contohnya juga dari sisi agrod, di sisi tujuan syairnya dibuat, ada syair-syair yang tujuan untuk memuji, mencela, dan seterusnya, merayu, dan seterusnya. Ya, jadi sama-sama madah begitu. Ya. Jadi kalau ada orang buat syair tentang al-madah, sudah banyak penyair-penyair terdahulu juga yang menulis tentang al-madah. Kalau bikin tentang al-hija, sudah banyak penyair dahulu bikin juga tentang al-hija dan seterusnya. Tapi ini yang dimaksud dengan al-jadid wal qadim. Kemudian poin selanjutnya, istilah selanjutnya ada istilah as-sariqat al-adabiyah. As-sariqat al-adabiyah itu plagiarisme sastra. Ya, as-sariqat artinya pencurian,
ya, pencurian dalam sastra, plagiarisme, plagiat, meniru, ya, meniru karya sastra orang lain, ya. Taib. Wa kama anna as-sariqat takunu fil umur al-madiyah kasariqatil mal awil mata. Ya, pencurian, namanya pencurian itu terjadi dalam al-umur al-madiyah, benda-benda madiyah, benda-benda kasat mata. Ya, contohnya pencurian harta, pencurian uang, pencurian barang. Kadzalika taqa'us sariqat fil adab awil fanni bi sifatin ama. Begitu juga bisa terjadi pencurian dalam karya sastra, ya. Taib secara umum. Faqad ya'midu sya'irun aw nasirun ila an yastuwa ala intaji ghairihi. Terkadang seorang penyair sengaja, ya, dia mengambil intaj ghairihi. Ya, intaj artinya produk orang lain, hasil orang lain. Ya, hasil karya orang lain diambil sama dia. Ya, wa yanqulu anhu, dinukilkan, tsumma yansubuhu li nafsihi. Kemudian dia menisbatkan karya tersebut kepada dirinya sendiri, ya. Duna an yusyira ilal masdaril ladzi naqala minhu, dan dia tidak memberi isyarat kepada masdar, sumber dari mana dia mengambilnya. Ya, kalau zaman sekarang misalkan antum melihat status Facebook bagus, misalkan antum copy paste status tersebut tapi tidak menyebutkan dari siapa yang menulis status tersebut. Nah, ini namanya as-sariqat, ya, as-sariqat al-adabiyah. Baik. Au ila syair awin nasir alladzi istafada min afkarihi wa juhdi, tidak juga diambil, tidak juga disebutkan dari penulis siapa dia mengambil syair tersebut. Wa isa mamithlu dzalika sariqatan adabiyah li'annahu ta'adda ala juhdi ghairihi wa nasabahu li nafsihi wa lam yadhkur lahu alaihi sabiqatan wala fadlan. Baik. Wa bada an tudrika hadha ta'ammal al-fikra ba' min al-amthilati tulahith anna al-Abbas radhiyallahu anhu yuqarriru anna an-nas qad taghayyaru wa taghayyarat akhlaquhum wa sifatuhum. Baik. Di syairnya Abdullah bin Abbas tadi dikatakan wa man nasu bin nasil ladzina ahadtahum. Ini syair yang ditulis oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, syair ini, ya, menggambarkan tentang bahwasanya manusia itu berubah, akhlak mereka, sifat mereka itu berubah-ubah. Makanya manusia tidak sebagaimana manusia yang kita kenal. Manusia yang kita kenal hari ini tidak akan sama dengan besok. Ya, bisa jadi dia sudah berubah gitu. Falam yatamassaku bil wafa wal mahabba wal ikhlas hatta la tuhissa anna kulla syai'in qad taghayyara bi taghayyurihim faddar lam tu'ad hiya dar allati ahitnaha. Bahkan karena perubahan pemiliknya, perubahan orang, maka rumahnya yang ditempati juga seolah-olah berubah. Ya, antum bayangkan aja kalau antum di rumah tinggal sama ibu sama bapak, kalau ibu sedang ada masalah, sedang hatinya tidak baik, ya kan, suasana rumah pasti berubah juga. Ya, ibu rumah tangga itu yang menentukan mood atau situasi di rumah. Suasana di rumah itu akan cair atau akan kaku, itu ibu yang menentukan. Tapi kalau ibunya kaku, maka suasana juga akan kaku di situ. Baik, summa atal Farazdak, kemudian Al-Farazdak, penyair yang jauh setelah zaman Al-Abbas, ya. Naqala hadzal bait, dia menukilkan bait tadi bilafzihi wa ma'na, dia nukilkan secara perkata, ya, sama persis begitu. Kama tara wa auda'ahu fi syi'rihi min ghairi an yadulla ala sahibil awal, ditulis sama Al-Farazdak di syairnya dia, padahal ini adalah asalnya dari syairnya Al-Abbas, dan tidak dikasih tahu bahwasanya itu syairnya Al-Abbas itu. Walam yughayyir fil baiti siwa kalimatin wahidah, dan dia tidak menghapus, tidak merubah, hanya satu kata saja, kata yang terakhir itu. Kalau Al-Abbas mengatakan kunta ta'lamu, kalau dia mengatakan kunta ta'rifu. Ta'lam sama ta'rifu sama artinya. Nah, tu'addi mana, ya. Haitsu ata bi kalimatin tu'addi mana. Dia hanya mendatangkan muradifnya saja. Ya, ta'lamu ya muradifnya ta'rifu gitu. Nggak ada bedanya syair yang diambil itu. Ini namanya sariqat. Kemudian contoh selanjutnya, contoh sariqat adalah Abu Tammam fil baitis salis yuqarrir anna zaman lan yajuda bimithli mamduhihi fi karamil akhlaq wa syarifil ikhtisal. Abu Tammam di bait yang ketiga itu hayhata la ya'tiz zamanu bimithlihi inna zamana bimithlihi la bakhilu. Di situ Abu Tammam ingin menyampaikan bahwasanya zaman bersifat bakhil, lan yajuda bimana tidak akan dermawan, berarti bakhil. Zaman akan bakhil bimithli mamduhihi, untuk melahirkan, mendatangkan seorang yang
seperti dia. Itu orang yang dipuji. Fi karomil akhlak, karena saking mulianya akhlaknya, nggak mungkin ada orang yang semisalnya, entah di zaman ini atau di zaman yang seterusnya. Wa syarifil khisal, dan kemuliaan sifat-sifatnya. Summa atal mutanabbi ba'dahu wa naqala hadzal ma'na. Kemudian Abu Tamam, datanglah mutanabbi selanjutnya setelah zamannya Abu Tamam. Ya, dia menukilkan syair yang sama, akan tapi dia hanya menukilkan makna saja. Wa naqala hadzal makna, dia nukilkan makna yang disampaikan oleh Abu Tamam tadi. Ya, makna apa? Yaitu qarrara anna mamduhahu qad balagha manzilatan minal karam wal jud li darajati anna az-zamana ta'assara bi sakhaihi wa ata'ihi fajada bihi sakha'an wa karaman. Jadi intinya sama-sama zaman itu enggan mendatangkan orang yang semisal. Ya, di syair Abu Tamam begitu yang disampaikan, syair Mutanabbi juga begitu. Ya, jelas sekali bahwasanya di sini ada kesamaan ide, di situ. Taib. Wa baitu Abu Tamam yabdu afdhala min baitil Mutanabbi jaudata sabkin wa wuduha ma'nan. Tapi baitnya Abu Tamam itu lebih afdol dari baitnya Mutanabbi. Ya, yang pertama itu lebih daripada yang kedua di situ. Dari sisi jaudah, dari sisi kualitas, susunan kata dan makna yang lebih jelas. Wa hadzanil baitani wa amsaluhuma yu'addani sariqatan adabiyah. Ya, dua bait ini, ya, baitnya Al-Abbas dengan siapa tadi? Al-Farazdaq, kemudian baitnya Abu Tamam dan Al-Mutanabbi. Dua contoh ini merupakan sariqah adabiyah li'anna an-naqla fihima wadihun la yahtaj ila dalil. Karena penukilan di sini jelas sekali, ya, la yahtaj ila dalil, nggak butuh lagi pada dalil. Nah, taib. Jadi yang namanya sariqah al-adabiyah itu tidak mesti harus menukil per kata, harus sama persis. Ya. Makna yang disampaikan jelas sama gitu, ya, bisa juga begitu. Sekantum Ustaz Sofyan ngasih tahu antum berita, ya, besok hari Jumat kita libur, ya. Kemudian antum nukil kalimat tersebut kepada teman-teman yang lain, antum katakan, ya, besok, ya, setelah hari Kamis kita tidak ada pelajaran. Maknanya sama apa tidak dengan ucapan sama, cuman hanya dirubah redaksinya saja. Merubah redaksi tersebut, ya, tidak akan merubah maknanya. Ya, ini seperti ini namanya sariqat adabiyah, ya, plagiat. Baik. Wala taqus sariqah, akan tetapi sariqah itu tidak terjadi kecuali dalam makna-makna amiqah, dalam makna-makna yang mendalam. Wal mubtakarah, mana-mana baru. Allati la taqau illa li adadin qalilin minal udaba, dan itu hanya terjadi di sejumlah kecil para al-udaba, para penyair. Ya, jadi yang namanya sariqat adabiyah itu jumlahnya sedikit. Amal ittifaq baina syu'ara wal kutab fil ma'ani al-mushtaraka wa syai'a ka tashbih bil qamar fil rifah bil azadi bis syaja'ah dan seterusnya. Adapun kesepakatan, kesamaan seorang penyair dengan penyair yang lain dalam makna-makna yang mushtarakah, mana-mana mushtarakah maksudnya makna yang sama-sama diketahui, dikenal luas. Ya, contohnya penyerupaan al-qamar fil rifah dalam hal ketinggian akhlak misalkan. Huwa kal qamar. Dan ada penyair lain menulis Muhammad kal qamar. Nah, ini bukan sariqat al-adabiyah ini. Karena ma'aninya ma'ani mushtarakah, makna yang dikenal luas. Wabil asadi fis syaja'ah, ada yang mengatakan Muhammad kal asad fis syaja'ah. Ada yang mengatakan Muhammad syuja'un kal asad. Ini maknanya sama. Maknanya sama karena makna al-asad fis syaja'ah itu adalah makna yang mushtarakah. Jadi yang dinamakan sariqah itu dalam perkara-perkara yang makna-makna yang amik, yang mendalam gitu. Makna-makna spesifik gitu. Baik. Wabi Hatim fil karam, kemudian ada yang menyerupakan seseorang dengan Hatim At-Ta'i ini, ya, terkenal dengan kedermawanannya. Ada, jadi orang yang dermawan itu biasanya dikatakan dia kayak Hatim At-Ta'i itu terkenal karena kedermawanannya. Wabi Syamsi fil jamali wal isyraq, menyerupakan sesuatu dengan syams, sama-sama indah. Fala yu'addu sariqatan adabiyah, seperti ini tidak dianggap sariqah adabiyah. Li'anna hadhihi ma'anin 'amah ya'rifuhan nasu 'adatan. Ini makna umum, ya. Manusia secara umum juga tahu begini. Nggak perlu seorang penyair, manusia biasa juga rakyat biasa juga paham gitu. Baik.
Waqad fassala ulama'un naqdi wal balagh al-qaul fi mawdu'is sariqat wa darabu al-amthil al-katsira ala anwa'iha. Baik, di sini dikatakan ulama naqad itu maksudnya apa? Naqad itu adalah ketika kita menimbang suatu karya sastra, itu namanya naqad. Karya sastra kita timbang isi sastranya bagus apa tidak, itu namanya naqad. Kalau al-balagh, antum belajar bagaimana agar kalimat itu bagus, tersampaikan dengan baik, itu balagh. Tapi kalau naqad, antum menimbang, ya, antum sedang menguji suatu karya sastra, layak apa tidak, begitu. Kalau antum kayak katakan karya sastra ini bagus, sisi bagusnya dari mana, gitu. Jadi ada objeknya, itu naqad, ya. Kalau naqad itu ibaratnya dalam ilmu hadis adalah jarah wa ta'dil, antum menjarah dia. Baik. Jadi para ulama naqad dan ulama balagh, mereka menulis kitab-kitab dengan tema as-sariqat ini. Jadi bagaimana plagiarisme dalam sastra itu maksudnya apa, kemudian contoh-contohnya bagaimana, banyak ditulis dalam kitab-kitab yang lain. Ya, yang jelas di sini cukup kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan as-sariqat al-adabiyah. Baik. Kemudian al-umku wad-dhahalah. Al-umku dari kata amiq. Amiq artinya mendalam. Dhahalah artinya dangkal. Ya, dari kata dohil. Dohilnya dangkal. Untuk bayangkan saja air atau sumur, ada yang dalam, ini maknanya dalam, ada juga yang maknanya dangkal, bisa dilihat dari atas gitu. Sumur yang airnya dalam itu susah kelihatan dasarnya. Tapi sumur yang dangkal itu gampang kelihatan dasarnya. Begitulah seorang penyair ketika menulis syairnya juga. Ada syair yang kita butuh kepada tafkir, butuh untuk dibaca berulang-ulang sampai bisa ketemu maknanya. Ya. Baik. Indama taqra'u nassat Thaha Husain tulahid annaka la tuhitu bima'nah min awwali qira'ah wa innama anta muhtajun likay tudrika gharadahu. Mana yang tulis Thaha Husain di sini? Ada di contoh tadi. Oh iya, mana yang pertama itu ya, contoh yang pertama. Nasihat seorang guru kepada pemuda itu, pada muridnya, itu ya maksud itu yang dimaksud dengan karya Thaha Husain. Thaha Husain seorang penulis buku yang terkenal. Jadi karya dari teks yang ditulis oleh Thaha Husain tadi bisa kita lihat bahwasanya kita nggak bisa memahami maknanya sekali baca. Ya, sekali baca nggak bisa tadi itu. Harus baca ulang-ulang untuk paham. Baca dari awal sampai akhir dulu, kemudian ulang lagi, nah baru ketemu maknanya secara jelas. Tapi kalau baca artikan nggak sulit, ya. Kecuali sudah pernah baca sebelumnya. Wa inna ma anta mutajun likay tudrika gharadahu. Kita butuh untuk mengetahui tujuannya dulu. Wa tafhama muradahu, ya. Kita paham dulu maksudnya. Ila an tu'ida qira'atahu marratain wa salasan bi syai'in min tadabbur wa tafkir. Sampai kita butuh mengulang membaca 2 kali atau 3 kali atau lebih disertai dengan tadabbur dan tafkir. Wa hina idzin nastati'ul qaul innal ma'ani allati tadammanaha an-nassu ma'anin amiqah. Berarti dari sini bisa kita katakan bahwasanya tulisan Thaha Husain tadi itu mengandung makna-makna yang mendalam. Makna-makna yang mendalam, bagaimana bahasanya kalau kita tidak ingin hina, tidak ingin direndahkan oleh orang lain, maka tinggalkan sifat-sifat yang menyebabkan kita hina. Contohnya merasa gampang putus asa, kemudian merasa rendah diri, dan seterusnya. Tinggalkan sifat-sifat seperti itu. Nah, ini kan makna-makna yang butuh kepada pendalaman. Bahkan mungkin penafsiran berbeda-beda tergantung kepada pengalaman hidup yang antum punya. Gitu ya. Tergantung kepada bagaimana antum memahami teks tersebut. Baik. Wahina idin nastati'ul qaul li'annaka tatamakkan min idrakiha illa ba'da syai'in ghairi qalilin min at-ta'ammul wa isti'malil aql. Jadi butuh waktu untuk bisa memahaminya. Wala yatawafarul umku fil ma'ani illa lil adibi alladhi yatawafaru 'ala al-qira'atil jaddah wa yatamatta'u bin nadratil 'amiqah asyamilah lil hayati wal koni wal insan. Dan yang namanya makna-makna yang mendalam itu tidak bisa sembarangan ditulis oleh penyair. Yang bisa membuat makna-makna yang mendalam itu hanyalah penyair yang dia suka membaca, ya, punya kesungguhan dalam membaca dan punya wawasan yang luas, ya, terhadap al-hayah, terhadap kehidupan, wal kaun, terhadap alam sekitarnya, wal insan, terhadap sesama manusia. Ya, jadi dia butuh punya pengalaman, butuh punya
sensitivitas terhadap lingkungan sekitarnya. Wa man ruziqa qudratan ala taulidil afkar wa ikhtira'il makna. Dan dia harus adalah orang yang diberikan rezeki berupa kemampuan untuk melahirkan ide-ide dan membuat makna-makna yang baru. Membuat ide-ide yang baru. Jadi yang bisa membuat syair yang dalam maknanya itu adalah seorang penyair yang banyak literaturnya, banyak rujukannya. Atau macam membaca 1-2 buku dan menulis syair, maka maknanya tidak akan terlalu dalam. Baik. Amma dohalatul ma'ani, sebaliknya dohalatul ma'ani itu makna-makna yang dangkal. Fa'ala diddi min umkiha wa hiya an takuna afkarul adib qaribatat tanawul katsiratas syuyu' mubtadalatal istimal. Afkarul adib, ide-ide pokok yang disampaikan oleh si penyair qaribatut tanawul. Qaribatut tanawul artinya gampang didapatkan. Ya, qaribatut tanawul artinya gampang didapatkan. Katsiratas syuyu', menyebar, ya, banyak menyebar. Mubtadalatal istimal, mubtadalah mana katsir juga, ya, banyak digunakan. Mubtadatul istimal artinya diddu mubtakaroh. Tudrikuha min awwali nazrah. Ya, jadi kalau syair yang maknanya dangkal itu sekali baca tahu kita. Wa tabdu hadil khassa fi intajil udaba, dan yang seperti ini biasanya tampak di dalam karya-karya para penyair yang mana mereka itu lam yata'ammaku fi darsil hayah. Mereka tidak mendalami, ya, tidak mendalam dalam memahami atau mempelajari kehidupan. Jadi dia tidak mendalami fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya. Dia hanya fokus kepada dirinya sendiri misalkan. Maka penyair yang seperti ini tidak akan bisa membuat karya sastra yang mendalam. Nah, itulah kenapa kok ada orang yang suka puisi, ya, puisi penyair-penyair tertentu saja yang dia suka. Karena ada yang mendalam menurut dia, ada yang tidak, begitu. Maka penyair-penyair yang mendalam karya sastranya itu tulisannya sekilas seolah-olah tidak beraturan, maknanya kacau seolah-olah. Tapi kalau kita baca berulang-ulang terus baru ketangkap maksudnya. Nah, itu berarti karya sastra yang mendalam itu. Baik. Walam yakun ladahim al-istidat al-fitri wal mauhiba wal qudra ala ibtikari ma'ani. Orang-orang yang seperti itu, penyair yang seperti itu, yang tidak bisa membuat karya sastra yang mendalam, itu adalah orang-orang yang tidak punya kesiapan, tidak punya kemampuan untuk membuat makna yang baru. Baik. At-tabu'u was-san'ah sabaqu an darasta fil wahdatis tsaniyah kaifa yaqa'u at-tabu'u was-san'ah fil uslub. At-tabu', ya, kita katakan dari kata tabiat. Ya. Wa fi hadhil wahdah satudriku anna at-taba'a was-san'ata yaqa'ani fil ma'ani adhan. Di al-wahdah as-tsaniyah sudah kita singgung tentang at-tabu' was-san'ah. Kita katakan bahwasanya at-tabu'u itu maksudnya seorang penyair melibatkan perasaannya dalam menulis karya sastranya. Dia menggunakan perasaannya di situ. Seorang penyair menulis karya sastra, kalau dia sendiri terlibat dalam suatu kejadian, maka ketika dia menulis akan membekas tulisannya itu, akan memberi pengaruh. Tapi kalau dia nggak ikut dalam kejadian tersebut, maka kurang greget gitu karya sastranya. Ya, itu maksud dari kata at-tabu'u. Ya, melibatkan perasaan, melibatkan tabi'ah. Baik. Indama tu'idu qira'atan nasil awal tajidu anal katiba abbaru an afkarihi bi yusrin wa suhulah min ghairi takallufin bi ijhadi dhihnihi wa imali fikrihi wa min ghairi an yuhammilaha ma la tahtamilu min alwani al-muhassinatil badi'iyah allati sabaqa wa naraftaha fil wahdatil ashirah kat-tawriyah wa husnit ta'lil. Wa tastati' an tahkuma ala ibaratin nassi bi annaha jarat ala sanan at-tab'i was-sajiyah wa ala sahibin nas bi annahu katibun matbu'un. Hada ghairu muhim. Hakikatan hadzal dars, hadzal hadas al-akhir hada yu'tabar mukmilatan faqat. Ya, pelengkap saja, ya, agar antum mengenal istilah-istilah ini. Adapun untuk mendalami menghafal tidak perlu. Makanya kita baca cepat di sini. Nggak perlu antum dalami pembahasan ini. Cukup tahu toba itu maksudnya apa. Paham lah. Kalau ditanya toba itu apa, Anda bisa jelaskan. Toba itu ketika seorang penyair melibatkan perasaannya dalam menulis karya sastra. Nah, itu toba. Baik. Amma as-san'ah fil ma'ani fa yuqsadu biha takalluful ma'ani wa jihadul aqal fil bahthi anil afkar al-mubalagha fi istihdamil muhsinat al-ma'nawiyah min ghairi hajatin lidzalik. Kalau as-san'ah itu dari kata sana'a yasna'u, artinya membuat. Maksudnya bagaimana?
ketika penyair membuat karya sastranya tersebut, dia tak melakukan sifat takalluf, ya, membebani diri untuk menyampaikan makna-makna. Apa maksudnya? Jadi nggak ngalir gitu aja tulisannya, tapi dia mikir dulu makna apa yang bagus ini, begitu. Hanya ditulis. Mana apa yang bagus baru ditulis. Itu namanya san'ah. Kalau tabak melibatkan perasaan. Kalau as-san'ah itu dia bersungguh-sungguh untuk menyampaikan makna. Mubalaghah fil istihbal muhsanat. Dia berlebih-lebihan dalam menggunakan tauriyah, berlebih-lebihan dalam menggunakan majaz, berlebih-lebihan dalam menggunakan isti'arah. Demi apa? Demi menunjukkan makna yang berlebih-lebihan juga, begitu. Ya, jadi lebay kesannya. Itu namanya as-san'ah. Jadi at-taba'u, nah, itu melibatkan perasaan, ya, sensitif di situ. Jadi taib. Wa tasyi'u as-san'ah indal kutab alladzina la yamlikuna al-mauhibah. Jadi at-tabu itu baik dia, ya. As-san'ah itu tidak, ya, dikatakan tidak baik. At-tabu itu bagus karena akan mempengaruhi kekuatan taksir dari satu karya. Tapi kalau as-san'ah itu sebaliknya, itu akan malah membuat orang menjadi muak dengan karya sastra tersebut karena terlalu berlebihan dalam hiperbola misalkan, ya. Baik. Yang seperti ini as-san'ah itu biasanya terjadi dialami oleh para penulis la yamlikunal mauhibah. Mereka nggak punya mauhibah, nggak punya kemampuan. Inda dzalika yalja'una ila mubalaghah wa takalluf. Ketika itu mereka patokannya hanya ke sifat mubalaghah saja, berlebih-lebihan dan bersikap takalluf, membebani diri. Jelas nih ya? Baik. At-tarabut wa tafakkuk. At-tarabut artinya keterkaitan. Sabaqu an darastal wahdah al-udwiyah fil wahdah tsaniyah. Di wahdah tsaniyah itu sudah pernah kita bahas bahwasanya uslub itu, ya, qa'imatun ala tarabutil ma'ani wa ittisali ba'diha bi ba'din. Ya, bahwasanya makna-makna itu harus saling bersambung. Di bait pertama untuk membahas tentang apa, di bait kedua juga harus ada kaitannya. Itu maksudnya, ya. Harus ada kata tanasubnya, begitu. Dalam Al-Quran misalkan, susunan ayat-ayat Al-Quran itu, ya, kenapa setelah apa namanya surat At-Takasur ada surat Al-Asr, apa tarabut di antara kedua surat tersebut? Nah, itu namanya. Kalau dalam ilmu tafsir dinamakan tanasub, ya. Kalau dalam balaghah dinamakan tarabut, ya, tarabut. Wa fi nasil awal talhatil karabita al-qawiyah baina afkarin nas hatta la tajida annaha tushakkilu wahdatan ma'nawiyah mutamasikatan law hadafta minha fikratan la fasadal ma'na wa tarabas siyaq. Jadi kapan suatu teks dikatakan memiliki sifat tarabut yang kuat? Ketika kalau antum hapus satu bagian saja, maka akan kacau kalimat tersebut. Jadi dia saking kuatnya hubungan antara makna dengan makna yang lain, dia seolah-olah satu makna. Jadi dihukumi satu kesatuan begitu. Kalau satu saja dibuang, maka kalimat ke makna-makna yang lain akan rusak begitu. Akan mengganggu konteks kalimat jadinya. Apa maksudnya? Contohnya di apa tadi? Di karya tulisan dari Toha Hussein, nasihat Syekh kepada muridnya itu, di situ kalau dihapus satu atau dua makna saja akan kacau lah isi nasihat tersebut. Ya, misalkan si guru hanya mengatakan, untuk hanya potong bagian ini mengatakan, jangan atau kamu harus meminta kepada Allah agar dilindungi dari sifat rendah diri. Berhenti sampai di situ. Ya, sifat rendah diri itu memang hina. Ya, sifat rendah diri memang tidak baik, tapi harus dijelaskan tidak baiknya itu dari mana, begitu. Kenapa harus kita meminta perlindungan kepada Allah dari hal tersebut? Ya, kalau hanya sampai kalimat itu doang, belum ada penjelasan tambahannya. Masih terputus dia. Tidak ada tarobut berarti. Ya. Atau setelah dia menyebutkan satu hal, tema A misalkan, tiba-tiba dia loncat ke tema C, tema D, berarti ini tidak ada tarobut dia. Di paragraf pertama membicarakan apa, di paragraf kedua beda lagi begitu. Amma tafakkuk itu lawan katanya, fayuradu bihi an takunal ma'ani muttarabah. Ya, muttarabah artinya goncang. Ghairu murattabah, taftakiru ila wujudir rabithah. Dia butuh kepada adanya rabit, kepada adanya pengikat. Ya. Allati tajma'u bainaha wa taj'aluha kalbina.
yang akan mengumpulkan makna tersebut dan menjadikannya seperti satu bangunan yang kuat. Bihaitsu law qaddamta aw hadabta ba'du abyatil qasidah aw fikratil khutbah lama sya'arul qari aw sami bidzalika. Nah, kalau seperti ini tafakkuk, itu antum hapus satu baris nggak akan mempengaruhi, karena memang dia sudah kacau dari sananya, begitu ya. Ya ibaratnya antum menyusun bata bangunan, ya. Kalau susunannya nggak benar, ya, susunannya sudah kacau, ya, antum ambil satu nggak akan rubuh dia. Ya, ambil satu satu batako nggak akan rubuh dia, karena memang dia sudah akan rubuh begitu, ya, sudah kacau gitu, ya. Coba tumpukan bata itu antum nggak susun ke atas, tapi antum tumpuk begitu aja, ya, kayak antum turunkan dari atas truk ke tanah, tumpuk begitu aja kayak gunungan begitu batako tersebut. Ambil satu batako, ya gunungan tersebut nggak akan terpengaruh begitu. Tapi kalau antum susun dari rumah, tembok, ya, tarobotnya kuat di situ, mencabut bagian paling bawah, roboh rumah tersebut, ya. Taib. Nah, jadi kalau tafakkuk tidak akan terasa ada yang miss, tapi kalau tarobot tidak. Taib. Ini dia pembahasan tentang al-ma'ani al-jadid wal qadim, kemudian as-sariqat al-adabiyah. Kita flashback sedikit. Al-jadid wal qadim itu maksudnya makna al-jadid itu makna yang baru, yang belum pernah ada penyair membuat semisal dengannya. Dan makna al-qadim berarti yang sudah pernah ada sebelumnya, cuman dibuat ulang aja begitu. Kemudian as-sariqat al-adabiyah itu plagiat, ya, entah plagiatnya secara totalitas 100% atau hanya maknanya saja, ya. Lafaz dan makna, atau hanya lafaz saja atau hanya makna saja, gitu ya. Baik. Kemudian al-umku wad-dhahalah. Al-umku maksudnya makna-makna yang mendalam, yang hanya bisa ditulis oleh penyair-penyair yang punya kemampuan dalam membuat makna-makna yang baru. Nah, dhahalah lawannya itu yang dangkal, maknanya dangkal, sekali baca antum paham langsung saya. Benar, at-tabu'u wa san'ah. At-tabu'u itu ketika seorang penyair melibatkan perasaannya dalam menulis syair. Kemudian as-san'ah, ya, penulisnya tidak melibatkan perasaan tapi berlebih-lebihan. Takalluf, berlebih-lebihan dalam menggunakan majaz, isti'arah, muhasinat badi'iyah namanya itu. Jadi al-muhasinat al-badi'iyah, majaz, ya, tauriyah, jinas, ya, itu namanya al-muhassinat al-badi'iyah, yang memperbagus kalimat. Saja itu kan biar kelihatan indah, ya. Saja itu kan biar kalimat itu indah kedengarannya. Ya, tapi ketika antum memaksa diri tetap pakai saja, ya, akhirnya jadinya kacau maknanya begitu. Ya, agar bunyinya enak didengar, akhirnya antum menyampingkan makna dari bait tersebut, dari kalimat tersebut. Makanya Nabi atau sebagian ulama pernah mengatakan haram hukumnya takalluf dalam berkhutbah. Salah satu kesalahan seorang khatib adalah ketika naik mimbar dia memaksa diri, membebani diri agar kalimat-kalimat ujungnya harus sama. Itu tidak boleh. Dan yang terakhir at-tarabut wa tafakkuk. At-tarabut itu artinya keterkaitan makna, wa tafakkuk artinya tidak adanya keterkaitan suatu makna dengan yang lainnya. Wallahu taala alam. Tapi ini akhir dari dars yang ke-15. Insyaallah taala pada kesempatan selanjutnya kita akan ambil tadribat dari dars yang ke-15 ini. Ini hanya sebagai pelengkap saja. Ya, antum hanya cukup ambil faedah dari istilah-istilah tersebut, atau antum ambil faedah dari mufradat-mufradat yang ada. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.